Kemudian disunahkan juga yaitu menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Tapi ini sayang, jangan salah ya. Seperti tadi, maco hasbunallah wa ni'mal wakil itu sepanjang hidup itu disunahkan, tapi di hari ini memang dilebihkan. Seperti sholawat, sepanjang hidup kita sholawat, tapi di hari Jumat disuruh lebihkan. Nah, begitu juga menyantuni anak yatim. Jangan cuma 10 Muharram bae udah yatim nih kayo. Ya, lebagan anak yatim sampai disebut. Ya, oh Sanusi ini budak yatim dapat amplop, dapat apa. Sudah habis sebulan. Habis bulan Muharram, habis duit dia. Nunggu lagi kapan? Tahun depan. Tak lagi yang logo anak yatim, tak ada yang memperhatikan anak yatim, tak ngurusi anak yatim lagi. Tak, khotok nah. Salah kita seperti itu. Ya, kita momen ini 10 Muharram kita perhatikan lebih, kita sayangi. Tapi di luar 10 Muharram kita tetap perhatikan. Nabi menjanjikan, ana wa kafatul aitam kahatain Rasulullah. Aku bersama orang yang mengayomi, melindungi, mendidik, menjaga anak yatim seperti ini kelak di yaumil kiamat. Menunjukkan kedekatan, dekat yang sangat dekat. Nabi tidak ngomong macam ini. Nabi tidak ngomong macam ini, tapi macam ini. Menunjukkan dekat, kamu bakal dekat. Ya, orang yang melindungi, menjaga, mendidik anak yatim. Maaf, minta maaf, bukan cuma ngejar setahun sekali. Boleh jadilah dapat pahala, tapi yang Nabi harapkan itu perhatian. Ente tidak ngenjuk duit hari ini, hari Asyura punya apa, tapi ente perhatikan. Ente punya tetangga anak yatim, ente punya di kampung ada anak yatim. Pagak magin masih ngecut layangan. Anak kita mari karena kita baknya. Nah, ini siapa yang nak marah dia? Negor dia. Hati-hati ikhwan, jangan sampai image ini masih terus ada sampai kapan wallahu alam. Apa image yang mengatur di masyarakat kita? Kalau budak yatim nakal wajar. Kalau anak yatim nakal itu suatu hal yang wajar. La wallah. Rasulullah anak yatim. Wakam salaf, berapa banyak wali-wali yang jadi orang besar itu yatim. Justru anak yatim ini enggak boleh nakal seharusnya. Anak yatim pantas nakal. Wallah dah. Ini gara-gara tidak diperhatikan oleh kita. Kalau kita sebagai abahnya dikubur, ikhwan, yang anak kita tidak diperhatikan, teriak gitu. Dolim kamu, anak aku tidak kamu perhatikan. Anak aku tidak sholat kamu biarkan, anak aku nakal kamu biarkan. Kadang-kadang kita biarkan yang dia melakukan kejahatan. Budak yatim ngambil makanan orang lain tanpa izin, kan haram. Walaupun namanya yatim dia belum balik. Pas kita nak mari ada orang lagi, woi, jangan kau mbak. Makanan aku mbak. Budak yatim itu tuh, anak yatim itu tuh. Akhirnya karena dia ngasuh dibela, dah ada yang negor dia, besok ngembek dua, besok lagi senampan gawanya gorengan itu. Siapa yang salah? Siapa yang zalim? Kita. Marah dia, hei, tak boleh, lepaskan, balikkan. Kau butuh apa? Apa? Mbak, aku yang mayari. Bukan maling, maling haram. Kesian bapak kau di kuburan, kakek tersiksa gara-gara kau. Didik, diajarkan, semayang dididik. Perhatian kita, apalagi masih sepupu kita, misan kita, keluarga kita, walaupun keluarga jauh. Siapa ngomong pantas anak yatim nakal? Tak pantas, tak boleh. Allah kita bakal dituntut oleh bukan bapaknya, Rasulullah akan nuntut kita juga. Kemudian disunnahkan juga ikhwan rahimakumullah. Ini yang tiga ini yang kuat hadisnya ya. Puasa sunnah, tausiah, kemudian menyayangi anak, menyantuni anak yatim, mengosok kepala tadi, ya, ngosok kepala. Ya baca salawat. Budak-budak yang sudah nak balik itu, ya. Ini kadang-kadang budak sudah berjilbab rapi. Budak yang berjilbab belum balik, yang namanya yatim itu, maaf ya, mungkin ada yang belum paham apa dia yatim itu Ustaz. Ya, di Palembang lah, di Indonesia yang ada yatim piatu. Di luar negeri kata piatu, yatim kalau. Ya. Seorang anak yang tidak punya bapak karena meninggal bapaknya. Maaf, bukan karena pisah. Kalau pisah tidak disebut ya yatim. Kalau mak meninggal tidak disebut ya yatim. Bapak yang meninggal dan anak ini belum balik, itu hukum yatim. Tapi kalau untuk menyayangi, membantu mereka, kalau budak ini sudah balik tapi masih lemah, ekonomi belum dapat, ya bantu terus. Oh, kami sudah balik, tidak lagi. Kesianlah budak ini. Ya, dia belum gawe, sekolah baru kelas 1 SMP, belum sudah balik, lalu nafkahnya kita putuskan, jangan, tetap berikan. Walaupun yang kita cari anak ya yatim. Anak yatim juga kan ada yang maaf ya yatim tapi warisan baknya banyak. Kahayo duit, mamangnya tajir berduit gahlo. Dia nikmat hidup. Masya Allah. Disantuni ya silahkan, ambil sunnah santuni. Tapi tidak perlu banyak-banyak karena sudah banyak yang nolong dia. Yang tidak ada yang perhatian ini. Bahkan kadang maaf ikhwan, kami di pesantren nih, ya. Kadang-kadang ada orang nitip, Ustaz, ini duit untuk anak yatim Ustaz. Anda tahu anak yatim di pesantren kami mungkin cuma orang 10. Dan dari 10 ini yang fakir cuma 3. Yang 7 Masya Allah punya mamang bibi yang mampu. Tapi yang bukan yatim, yang fakir ada 20.
Ini kita paksa, pacak dah ngau baniat kau je kita. Jangan kau batasi untuk anak yatim, tapi untuk fuqara masakin yang ada di sini. Kenapa? Yang lebih parah dari yatim ni banyak. Kita kadang-kadang cuma ngembek yatim yo tadi baik. Yang tidak yatim terbengkalai, kesian. Ya. Nah, gosok anak yatim sunnah. Tapi kalau sudah budak tu pakai jilbab, ya jangan sampai kenapa? Nabi kan ngomong nyentuh rambut. Kalau pakai jilbab tak tersentuh rambut, sampai disuruh buka jilbab. Jangan berlebih itu, jangan. Ya, usap kepala juga dengan cara yang baik, selawatin di doa kan. Ngosok pakai tangan sikok kurang, tangan dua. Kan dikeramas rambut itu, ya. Nah, sunnah. Kemudian ya, untuk menyenangkan dia kasih duit. Ya. Duit, cari duit anyar. Tahu duit anyar? Duit baru. Dah yang 75 kemarin tak usah. Nah, berikan. Karena budak kecil, apalagi budak kecil, ikhwan, dia tak nilai, mungkin belum paham nilai duit. Ya, seperti anak-anak Ahmad Waladi itu, ya. Dia belum begitu paham nilai duit. Kalau kita ajak tukar, dia punya tinjuk uang. Tinjuk ada satu teman ustaz yang tunjuk kamu tunjuk anak ustaz duit 100.000, ya. Ini kalau dia pegang bisa hilang. Kita lambat kadang-kadang budak kecil karena senang tadi, tak mau dia nyetor ke sama bapaknya sama ibunya. Punya anak aja. Tukar galak ada. Tunjuk 10. Tunjuk 10 ikok, yang sikok buat abi. Mikir dia 10. Jadi duit 2.000-an 10 ikok. Senang dia terimanya 10 ikok tadi. Duit 2.000-an barang. 100 kita selamatkan. Ya, untuk menyelamatkan duit jangan sampai hilang. Tunjuk duit anyar begitu juga budak kecil. Senang. Nah, dong tahan dia nukar duit anyar. Ngapa sampai ni repotnya nak nukar duit anyar? Bukan masalah repot. Innamal a'malu bin niat. Kalau kun duit kecil, budak kecil ni yang yatim apa lagi, tak begitu gembira. Tapi kalau duit anyar, maaf yang belum mengerti duit anyar 2.000, ente ajak tukaran sama 20.000, galak dia kalau lonjak. Ente duit 20.000, lecek dia punya. Ente punya duit 2.000 anyar, ente ajak tukaran, jingoknya anyar, galak dia tukaran. Ya, karena dia masih sapi, belum paham tentang duit. Karena jingok anyar tadi, senang dia punya duit anyar. Nah, tahan nukar gitu, unjuk duit anyar, itu sunnah. Nyenang ke budak kecil, Allah unjuk pintu surga khusus. Raihan namanya, pintu surga untuk orang yang suka menyenangkan anak kecil. Nah, ini juga kita lakukan kalau bisa. Jadi, nah, nyantun anak yatim juga kalau pacak tolong ikhwan. Sekarang ini berlomba-lomba, di mana-mana ngadakan santunan anak yatim. Semuanya pengen ngadakan di 10 Muharram. Suruh anak yatim direkrut di sana di sini. Mengas budak yatim ini. Dapat undangan, dapat amplop bakal di 7 tempat. Belagi 10 leh, belagi ke-13, belagi Sebang Ulu. Ngapo? Kadang-kadang maaf, ya. Ada ancaman dari panitia, kalau tak datang, tak dapat. Jangan cak itu dolim kamu tuh. Ya, kalau orang sekitar kampung, bolehlah kamu harus ke cak itu. Tapi ini budak dari Pumnas sana, dari Sako, dari Pelaju, anak yatim ini, suruh datang misalnya ke sini. Tak datang, tak tinjuk. Tahun depan dihapus namanya, sampai macam itu ada. Mengaslah amak budak ni. Nyewa gokar, mungkin naik motor tahan anak 3 ikut yatim, sikot depan, 2 ikut belakang menumpuk, bersing pergi sana nunggu. Dapat, cepatlah gagik di sana selesai, pergi sana pulang aja. Tidak begitu ya kawan. Kalau orang kampung kita, sekitar kita, bolehlah, ayo datang, ambil berkah, ajak baca doa bareng, ajak makan bareng. Tapi yang jauh-jauh, kirimkan. Ada ke panitia, kirimkan siapa yang merekrut daerah Sepolilir. Nah, ada babi kok, orang 15 anak yatim. Nah, nitip sama kamu, tolong sampaikan. Itu lebih ajmal. Dia duduk manis di rumah. Emaknya tak repot. Ini sampai mengas bagi sana bagi sini. Jangan. Ya.